Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat tahun baru 2022 untuk brother-brother sekalian. Mari meninggalkan hal-hal buruk di tahun kemarin dan memulai lembaran baru dengan semangat baru. Untuk memulai tahun ini, Radio Tempur akan awali dengan konten profil 15 fighter terbaik dari masing-masing divisi. Jadi, di akhir tahun 2022 kelak, kita bisa berkaca dari video-video ini. Bagaimana gilanya perjalanan dan kisah perjuangan para fighter UFC di tahun 2022. Dalam video ini, kelas yang akan kita bahas adalah kelas Bantamweight. Fighter yang bertanding di kelas Bantamweight adalah fighter dengan berat 135 pounds atau sekitar 61 kg. Bantamweight di tahun 2022 ini semakin menarik. Kelas ini dulu pernah dirajai baik oleh Dominick Cruz, Cody Garbrandt, maupun TJ Dillashaw. Namun dalam olahraga ini, seorang raja pasti datang silih berganti. Begitupun di era ini, kelas Bantamweight sudah tidak dikuasai oleh ketiga nama tersebut. Namun yang membuat menariknya adalah ketiga mantan raja tadi masih aktif berkompetisi di kelas ini. Sang mantan raja UFC Bantamweight pertama, Dominick Cruz, kembali ke UFC bahkan menembus 10 besar. Begitu juga dengan sang mantan raja kontroversial, TJ Dillashaw, yang sudah selesai menunaikan kewajiban scoring USADA-nya. Dan oleh karena itu, kita masuk ke pembahasan top 15. Di peringkat 15 diduduki oleh Rafael Assunção, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 27 kali menang dan 9 kali kalah. Di tahun 2019, Rafael sempat menduduki ranking 3 di kelas ini, usai mengalahkan nama-nama besar seperti Aljamain Sterling, Marlon Moraes, dan terakhir Rob Font. Rekor cantik ini membuatnya diberikan main event oleh UFC dalam UFC Fight Night 144 tanggal 2 Februari 2019, di mana pemenangnya akan mendapatkan hak untuk memperebutkan sabuk juara. Dan yang menjadi lawan Rafael saat itu adalah Marlon Moraes yang menuntut balas. Dan sayang, Marlon Moraes berhasil membalaskan kekalahannya itu. Saat ini, karir Rafael Assunção seperti terjun bebas. Usai kekalahannya atas Marlon Moraes, Rafael kembali menderita 3 kekalahan berturut-turut, mulai dari Cory Sandhagen, knockout brutal dari Cody Garbrandt, dan terakhir dari Ricky Simon. Di peringkat 14, diduduki oleh Kung Fu Monkey, Song Yadong, fighter asal Cina dengan rekor bertanding 18 kali menang dan 5 kali kalah. Dengan usia yang baru menginjak 24 tahun, Song Yadong adalah fighter termuda di jajaran elit UFC Bantamweight ini. Termasuk juga salah satu yang termuda dalam UFC secara keseluruhan. Pertandingan yang membuat namanya melejit adalah kemenangannya atas Chito Vera, yang saat itu berada dalam 5 kemenangan berturut-turut. Meskipun kemenangan tersebut sangatlah kontroversial. Di tahun 2021 kemarin, Song Yadong bertanding 3 kali dan memenangkan 2 pertandingan. Di tahun ini, Song Yadong akhirnya mendapatkan kesempatan pertamanya untuk melawan fighter elit. Dia adalah Marlon Moraes yang saat ini berada dalam 3 kekalahan berturut-turut. Lanjut di peringkat 13, diduduki oleh Ricky Simon, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 3 kali kalah. Ricky Simon merupakan salah satu prospek bersinar UFC Bantamweight di luar top 10. Salah satu kemenangan spektakulernya adalah ketika ia berhasil mengalahkan mesin gulat Merab Dvalishvili lewat submisi, yang mana menjadi satu-satunya kekalahan Merab melalui submisi di sepanjang karirnya. Namun namanya sempat terjun bebas usai kalah kilat dari Uriah Faber yang kembali dari layoff-nya selama 3 tahun. Ditambah lagi, usia Uriah saat itu adalah 40 tahun. Namun Ricky kembali dengan 4 kemenangan berturut-turut, di mana kemenangan terakhirnya adalah kemenangan TKO atas Rafael Assunção dalam event terakhir UFC di tahun 2021. Di peringkat 12 diduduki oleh Sugar Sean O'Malley,
fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 15 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Sejak masih dalam Dana White Contender Series, Sean O'Malley sudah menjadi sorotan dunia. Baik Dana White maupun Snoop Dogg yang menjadi bintang tamu saat itu melihat potensi dari diri Sean O'Malley. UFC pun secara perlahan mendorong prospek bersinarnya ini untuk bersinar lebih lagi. Sean O'Malley diadukan dengan fighter-fighter tidak beranking untuk memperbanyak tabungan highlight-nya. Hingga akhirnya Sean diadukan dengan fighter beranking pertamanya. Dia adalah Marlon Chito Vera. Namun sayang, kaki Sean mendadak mati akibat checking yang dilakukan Chito. Dan Chito melanjutkannya dengan ground and pound. Meski demikian, pesona bintang Sean O'Malley tidak pudar. Di tahun 2021 ini, Sean bertanding sebanyak 3 kali dan memenangkan semua pertandingan tersebut melalui TKO. Tahun 2022 tentu akan menjadi tahun yang menarik bagi karir Sean. Karena sekarang, mau tidak mau, Sean harus membuktikan dirinya dengan bertanding melawan fighter-fighter beranking. Di peringkat 11, diduduki oleh mantan juara UFC Lightweight, Frankie The Answer Edgar, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 24 kali menang dan 10 kali kalah. Usai tidak menemukan masa depan di kelas yang ia juarai, yaitu lightweight, Frankie Edgar memutuskan untuk turun ke kelas featherweight. Dan di kelas ini pun, Frankie tidak menemukan titik terang. Akhirnya, bantamweight lah yang menjadi pelebuhan terakhir Frankie. Meskipun debut Frankie di kelas ini cukup sukses, di mana ia menang split decision atas Pedro Munoz yang saat itu berada di ranking 5, usai kemenangan ini, Frankie kalah berturut-turut secara tragis. Mulai dari flying knee Cory Sandhagen hingga front kick Chito Vera. Di usianya yang sudah 40 tahun, rasanya sudah waktunya Frankie Edgar gantung sarung tangan. Selain cutting weight yang pastinya semakin tua semakin menyiksa, rasanya Frankie harus puas dengan legacy yang telah ia ukir di kelas lightweight. Di peringkat 10, diduduki oleh The Young Punisher, Pedro Munoz, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 7 kali kalah. Awal mula melesatnya nama Pedro Munoz adalah ketika ia bertanding mengalahkan mantan Raja UFC Bantamweight, Cody Garbrandt. Cody Garbrandt mencoba membalaskan dendamnya dari mantan sahabat yang tidak hanya merusak rekor undefeated-nya, namun juga merampas sabuk juara UFC Bantamweight darinya. Namun kekalahan cepatnya dalam rematch membuat Cody harus memataskan diri terlebih dahulu. Dan lawannya saat itu adalah Pedro Munoz yang berada di ranking 9. Ranking 2 melawan ranking 9. Awalnya Cody mengira ini akan menjadi makanan mudah untuk memulai langkahnya kembali pada tahta bantamweight. Namun kenyataannya justru berbalik. Pedro Munoz mengalahkan Cody melalui knockout yang kemudian menjadi rentetan kekalahan Cody di kelas bantamweight ini. Sedangkan untuk Pedro sendiri, usai kemenangannya atas Cody, ia menembus jajaran top 5 dengan melesat ke ranking 4. Namun di tempat barunya ini, ia disadarkan bahwa level jajaran top 5 sangatlah berbeda. Pedro kalah 4 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya. Di mana dalam post-fight interview usai kalah melawan Jose Aldo, ia sempat mengatakan bahwa mungkin ia akan pindah ke kelas flyweight. Lanjut di peringkat 9, diduduki oleh Magic Marlon Moraes, fighter asal Brasil dengan rekor bertanding 23 kali menang, 9 kali kalah, dan 1 kali seri. Usai gagal dalam kesempatannya meraih sabuk juara UFC Flyweight ketika melawan Henry Cejudo dalam UFC 230 tanggal 8 Juni 2019, karir Marlon Moraes bisa dibilang terjun bebas. Kemenangan terakhirnya usai kekalahan itu adalah atas Jose Aldo. Namun kemenangan itu pun menuai banyak kontroversi. Bahkan pihak UFC pun merasa Jose Aldo lah yang menang. Itu mengapa Jose Aldo lah yang melaju memperebutkan tahta kosong melawan Petr Yan. Usai kemenangan kontroversial ini, Marlon Moraes sudah tidak pernah lagi merasakan nikmatnya kemenangan. Kini ia berada dalam 3 kekalahan berturut-turut, di mana kekalahan terakhirnya adalah TKO melawan Merab Dvalishvili. Meskipun demikian, kemampuan striking Marlon Moraes tetap harus diakui, mengingat dialah satu-satunya fighter yang pernah meng-KO-kan Raja UFC Bantamweight kita saat ini. Di ranking 8,
diduduki oleh Marlon Chito Vera, fighter asal Ekuador dengan rekor bertanding 18 kali menang dan 7 kali kalah. Nama Chito Vera melejit usai mematahkan hype train dan menghancurkan rekor undefeated dari bintang kesayangan UFC, Suga Sean O'Malley. Berkat kemenangan itu, tentu saja Chito merampas semua hype yang dibawa Suga dan menembus jajaran top 10. Sedangkan Suga masih berkutat di jajaran fighter tanpa ranking. Kemenangannya ini memberikan Chito Vera kesempatan untuk melawan Jose Aldo yang baru kalah memperebutkan sabuk dari Petr Yan. Jose Aldo yang orang kira sudah jatuh dari keagungannya, ternyata menunjukkan bahwa ia masih memiliki kualitas juara, sehingga Chito Vera harus kalah dalam pertandingan ini. Namun Chito tidak berhenti sampai di sana. Ia melanjutkan kemenangannya atas Davy Grant dan terakhir menampilkan knockout brutal atas mantan juara UFC Lightweight Frankie Edgar. Di ranking 7 diduduki oleh mantan juara UFC Bantamweight Dominic The Dominator Cruz, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 24 kali menang dan hanya 3 kali kalah. Dominic Cruz adalah juara bantamweight pertama bagi UFC. Ia sudah memegang sabuk ini sejak zaman WEC. Ketika WEC bergabung dan berubah menjadi UFC pun, Dominic Cruz mampu mempertahankan tahtanya dari tahun 2011. Namun di tahun 2016, tepatnya dalam UFC 207, tanggal 30 Desember 2016, tahta tersebut direnggut oleh Cody Garbrandt. Dominic Cruz yang biasanya mendominasi lawan dengan kemampuan footworknya, dibuat merasakan senjatanya sendiri oleh Cody Garbrandt. Usai kekalahannya, Dominic Cruz memutuskan untuk pensiun dan fokus di bangku komentator. Setelah 4 tahun berlalu, Dominic Cruz akhirnya memutuskan kembali untuk langsung melawan pemegang sabuk saat itu, Henry Cejudo. Namun sayang, Henry justru memberikan Dominic Cruz kekalahan TKO pertamanya. Kekalahan ini tidak mengecilkan hatinya untuk tetap kembali. Dalam UFC 259, tanggal 6 Maret 2021, Dominic Cruz kembali dan menang split decision atas Casey Kenney. Dan kemarin dalam event UFC berangkat terakhir tanggal 11 Desember 2021, ia kembali menang melawan Pedro Munoz yang saat itu berada di ranking 8. Di ranking 6 diduduki oleh fighter asal Georgia, Merab the Machine Dvalishvili, dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 4 kali kalah. Debut UFC Merab usai direkrut dari Ring of Combat sebenarnya tidak begitu menarik, di mana ia harus kalah melalui penilaian tipis split decision. Pertandingan berikutnya justru semakin parah, di mana ia dianggap kehilangan kesadaran setelah bertahan selama 1 menit penuh dari guillotine choke Ricky Simon. Jika Merab kalah 1 kali lagi, maka bukan tidak mungkin Merab langsung ditendang dari UFC. Posisi di ujung tanduk ini memotivasinya untuk bangkit dari keterpurukan. Di tahun 2020, ia memenangkan ketiga pertandingannya secara dominan, di mana di tahun itu, Merab menyalip rekor gulat Khabib, yaitu rekor takedown terbanyak selama tahun berjalan, di mana Merab berhasil menjatuhkan lawan dengan takedown sebanyak 27 kali, yang kemudian di posisi 2 dilanjutkan oleh Khabib sebanyak 26 kali, Gleison Tibau dan Rashad Evans 24 kali, dan Colby Covington 23 kali. Namun dalam pertandingan terakhirnya melawan Marlon Moraes, Merab menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang fighter yang hanya bermodalkan gulat dan menang melalui angka saja. Ia berhasil menunjukkan binatang dalam dirinya usai selamat dari gempuran maut Moraes dan membalikan keadaan di ronde kedua setelah menghabisi Moraes dengan ground and pound yang brutal. Di peringkat kelima diduduki oleh Rob Font, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 5 kali kalah. Dalam UFC 250 Nunes vs Spencer 6 Juni 2020, mantan Raja UFC Bantamweight Cody Garbrandt menunjukkan langkahnya untuk kembali pada tahta kerajaannya tersebut melalui knockout tercantik di tahun 2020 atas Rafael Assunção. Akhirnya UFC memberikan mantan Raja UFC Bantamweight ini kesempatan untuk bersinar kembali. UFC menjadikan Cody sebagai main event dalam UFC Fight Night 188 Font vs Garbrandt tanggal 22 Mei 2021.
Rob Font kembali menyadarkan Cody bahwa divisi ini telah bergerak maju dan tidak lagi membutuhkan dirinya. Cody Garbrandt yang dikenal dengan footwork dan head movement level dewanya dibuat menelan 176 significant strikes. Jumlah ini adalah jumlah pukulan terbanyak yang Cody telan sepanjang karirnya. Usai kemenangan ini, Rob Font menduduki ranking 4. Namun King of Rio de Janeiro merampas posisi tersebut usai mengalahkannya dalam UFC on ESPN 31 kemarin. Di ranking 4 diduduki oleh Cory Sandman Sandhagen, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 4 kali kalah. Cory merupakan salah satu fighter dengan kemampuan striking terbaik di kelas ini. Cory memanfaatkan postur tubuhnya yang lebih tinggi dibandingkan bantamweight pada umumnya dengan tendangan-tendangan cantik, seperti spinning wheel kick pada Marlon Moraes dan flying knee pada Frankie Edgar. Pertandingannya menyambut mantan raja UFC bantamweight dalam UFC on ESPN 27 menunjukkan kualitas seorang Cory Sandhagen. Ia mampu bertanding selama 5 ronde penuh melawan fighter sekaliber TJ Dillashaw. Meskipun Cory kalah, pertandingan berlangsung sangat sengit dengan hasil sangat tipis. Bahkan usai pertandingan, TJ lah yang menanggung cedera lebih fatal, sehingga ia tidak bisa memperebutkan sabuk interim melawan Petr Yan dalam UFC 267 kemarin. Cory lah yang maju melawan mesin tempur Rusia tersebut. Meskipun harus kalah, dalam pertandingan tersebut, Cory menampilkan salah satu duel striking tercantik di sepanjang sejarah oktagon. Masuk ke peringkat 3 besar, ini dia King of Rio de Janeiro, Jose Aldo Jr., fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 31 kali menang dan 7 kali kalah. Jose Aldo adalah legenda bagi kelas featherweight. Namun usai kalah dari 2 featherweight terbaik era ini, yakni Max Holloway dan Alexander Volkanovski, Jose Aldo memutuskan untuk mengukir sejarah baru di kelas lain. Debutnya di kelas ini adalah ketika melawan Marlon Moraes, di mana Aldo harus kalah secara sangat kontroversial. Keputusan kontroversial wasit ini membuat UFC merasa Aldo lah yang menang, sehingga ialah yang maju melawan Petr Yan untuk memperebutkan tahta kosong UFC bantamweight. Namun sayang, yang terjadi justru pembantaian habis-habisan. Setelah itu Jose Aldo diadukan dengan Chito Vera yang baru saja merampas hype yang dibawa O'Malley. UFC seolah mengganti haluan dari yang semula mendorong karir O'Malley menjadi mendorong karir Chito Vera. Namun ternyata Jose Aldo mampu bangkit dan menunjukkan kualitas juaranya. Kemenangan ini membuat Jose Aldo dielu-elukan kembali oleh para fans. Namun tidak banyak juga yang masih menyaksikannya, termasuk mantan juara UFC Lightweight Khabib Nurmagomedov. Tapi lagi-lagi Jose Aldo membungkam dunia. Tidak hanya menang dari Pedro Munoz, Jose Aldo mampu mengalahkan Rob Font yang saat itu menduduki peringkat 4. Di peringkat kedua diduduki oleh mantan juara UFC bantamweight TJ Dillashaw, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 17 kali menang dan 4 kali kalah. Melihat TJ Dillashaw kembali ke oktagon, apalagi masih berada di jajaran atas, merupakan pemandangan yang mungkin dianggap mustahil bagi fans 3 tahun yang lalu. Pasalnya, TJ Dillashaw kedapatan mengonsumsi suplemen terlarang oleh USADA yang membuat sabuknya dirampas dan dihukum tidak boleh bertanding selama 2 tahun. TJ Dillashaw kembali ke oktagon dalam UFC on ESPN 27 tanggal 24 Juli 2021. Kembalinya Dillashaw ke oktagon terbalut banyak pertanyaan. Mulai dari, apakah TJ mampu bertanding seperti sebelumnya setelah skorsing 2 tahun yang ia terima? Dan pertanyaan berikutnya, apakah TJ mampu bertanding tanpa suplemen-suplemen terlarang? Karena di mata fans olahraga, khususnya combat sport, sekali seorang fighter terkena kasus steroid, maka fighter tersebut akan dicap pengguna steroid di sepanjang karirnya. Namun dalam pertandingan ini, TJ kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang mantan raja UFC bantamweight. Meskipun hancur di ronde-ronde awal, TJ mampu bangkit dan bahkan membalikan papan skor. TJ Dillashaw tentu bercita-cita untuk kembali duduk di tahta bantamweight. Namun saat ini, ia harus menunggu
hasil dari perseteruan dua raja UFC Bantamweight. Di peringkat 1, sekaligus pemegang sabuk juara interim UFC Bantamweight, ditempati oleh mantan juara Piotr No Mercy Yan, fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 2 kali kalah. Usai menghabisi Jose Aldo secara brutal, seluruh dunia mengira bahwa Piotr Yan akan merajai tahtanya dengan waktu yang lama. Di sepanjang karirnya, ia hanya pernah kalah sekali melalui penilaian tipis split decision dalam pertandingannya melawan fighter asal Dagestan yang tidak kalah mengerikannya. Dia adalah Magomed Magomedov. Dan kekalahan itu pun berhasil Piotr balas 1 tahun kemudian. Sejak masuk ke UFC pun, Piotr terus mendominasi lawan-lawannya. Selain gaya bertandingnya yang tanpa ampun seperti julukannya, Piotr Yan dianggap sebagai fighter dengan kemampuan boxing terbaik di UFC. Dan anggapan ini tidak hanya datang dari para fans, namun juga dari para fighter. Namun siapa sangka, tahta kerajaannya itu justru terenggut dalam title defense pertamanya melawan Aljamain Sterling. Setelah mendominasi total jalannya pertandingan selama 3 ronde, Piotr Yan harus kehilangan sabuknya berkat pelanggaran fatal yang ia lakukan di ronde keempat, di mana ia melututi kepala Sterling yang masih berada dalam posisi grounded. Piotr Yan langsung menagih rematchnya yang awalnya dijadwalkan untuk digelar dalam UFC 267 kemarin. Namun Aljamain Sterling menarik diri karena operasi. Akhirnya Cory Sandhagen lah yang mengisi posisi Sterling tersebut. Namun tidak jadi masalah. Setelah menampilkan duel tercantik di tahun 2021, Piotr Yan berhasil mengalahkan Cory Sandhagen dan menjadi juara interim UFC Bantamweight. Dan terakhir, di singgasana tertinggi UFC Bantamweight diduduki oleh Aljamain Vangmaster Sterling, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 3 kali kalah. 5 kemenangan berturut-turut termasuk submisi kilat atas Cory Sandhagen membuat Aljamain Sterling maju menantang Piotr Yan yang baru saja mendapatkan sabuk emas UFC Bantamweight. Menuju pertandingan ini, odds mereka sangat imbang. Pasalnya pengamat pun melihat mereka memiliki level yang sama. Meskipun kemampuan striking Piotr jauh di atas Sterling, namun pengamat menilai kemampuan gulat Sterling cukup untuk mengatasi perbedaan level striking ini. Namun ternyata tidak. Baik secara striking maupun grappling, Sterling dihajar habis-habisan. Sterling yang sesumbar berkata akan membawa Piotr pada lautan terdalam, justru hanya mampu mendaratkan 1 takedown dari 17 percobaan takedownnya. Sedangkan Piotr, ke-7 tembakannya masuk. Memang Piotr Yan lah yang melanggar aturan. Namun tetap saja, membanggakan sabuk juara dengan cara tidak mutlak seperti ini bukanlah sikap seorang ksatria. UFC 267 yang seharusnya menjadi malam pembuktian Aljamain Sterling pun harus gagal karena operasinya. Kejadian ini makin membuat nama Sterling dibenci fans MMA. Memang, jika kita berkaca dari pertandingan pertama dan betapa geramnya Piotr pada Sterling, fans pasti akan sangat menjagokan Piotr Yan. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Aljamain Sterling. Ketika baik TJ Dillashaw maupun Piotr Yan hanya mampu menang penilaian juri melawan Cory Sandhagen, yang mampu menang finish atas Cory melalui submisi kilat di ronde pertama. Itu tadi 15 fighter terbaik UFC Bantamweight. Siapa jagoan berada sekalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video pembahasan kelas-kelas berikutnya. Terima kasih.